Terima kasih pada rekan kami MC. Kita lanjut Bapak Ibu sesi kedua. Depan saya di sebelah kiri saya sudah hadir salah satu narasumber yang sudah tak asing lagi mungkin dari Bapak Ibu ya, sebagai seorang guru juga Pak Salim ya, sebagai seniman, budayawan yang spesialisasinya mungkin tentang gitu Pak ya, untuk materi kita hari ini ya, tentang yang akan membawakan tentang bentar. Baik, kami lanjutkan untuk pembicaraan profil beliau ya. Beliau produk singkatnya nama Arsalim SPD, sarjana pendidikan, pekerjaan ASN di SD Negeri 28 Pangkal Pinang. Kemudian alamat Jalan Mandala, SD Negeri 28, Kelurahan Mekah. Riwayat pendidikan Madrasah Aliyah, ya Pendis, ya. Kemudian mungkin ada ininya apa alumni sama dengan beliau, ada ya. Kemudian S1 UT, Universitas Terbuka Provinsi Bangka Belitung. Pengalaman singkat ada beberapa ya, cukup banyak, mungkin beliau bisa bercerita panjang lebar ya pengalaman beliau. Tidak di sini. Beliau pernah ke Malaysia dalam Festival Zapin Nusantara pertama tahun 98 itu Pak ya. Bahkan singkat cerita dulu pernah ditawar ya untuk pihak Malaysia. Iya, kalau yang pertama sekali Zapin ini itu bahasa Nusantaranya ya. Kalau kita dikenalnya Dambus. Dambus ya. Jadi di daratan Melayu. Di tanah Melayu ya. Jadi kalau di Malaysia katanya Zapin ya. Zapin. Kalau kita Dambus. Jadi beliau sempat ditawarkan untuk menetap di sana. Bahkan tidak tidak main-main. Kalau mau jadi warga negara Malaysia, tapi beliau cinta kepada tanah air kita, Indonesia, khususnya Pulau Bangka, gitu Pak ya. Jadi alhamdulillah masih hadir di tengah-tengah kita, berkiprah di bumi Sebalai ya, Bapak itu. Kalau Pangkal Pinang apa ini ya? Fotonya Pak Masri? Kota Beribu Senyum. Kota Beribu Senyum mana itu foto? Pak sekarang Pak Kolek. Pangkal Kemenangan gitu ya, Pangkal Kemenangan. Nah kemudian terakhir 2018 ke Selangor ya, musyawarah masyarakat Babel yang ada di Malaysia, ini tentang perdagangan. Nah, jadi mungkin nanti bisa bercerita lebih banyak ya, dan diselang-seling materi beliau dan langsung mungkin ke praktek nanti itu Pak ya. Ya, kita lebih banyak ke praktek biar cepat Bapak-bapak Ibu biar lebih cepat mendapatkan mudah. Soalnya singkat waktunya dikasih ini singkat ya. Ya betul. Soalnya kalau misal gendang ya tidak mungkin kalau tidak pegang gendang kan, pasti pegang gendang, namanya juga pegang gendang ya. Jadi harus praktek langsung. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, Pak Arsalim akan membawakan materi tentang teknik bermain gendang yang dibawakan oleh Pak Arsalim, sarjana pendidikan. Waktu teman kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu-ibu bapak-bapak yang non muslim. Kita tidak berpanjang lebar karena kita lebih speaknya itu kita praktek. Tapi sebelum praktek, kami akan menjelaskan pertama sekali ini macam-macam gendang. Gendang ini banyak sekali macamnya kalau seluruh Nusantara ini. Tapi kalau di kita di Pulau Bangka ini yang paling dominan, yang paling asli pertama sekalinya model yang di depan bapak ibu-ibu ini ya modelnya. Tapi ini juga sudah modifikasi ini untuk rangkaian anyaman gendang ini sudah berupa tali jenis plastik untuk anyaman itu. Kalau dulu itu kita gunakan itu adalah rotan. Ya, rotan semakin lama tapi semakin rapuh itu untuk kerugiannya. Tapi untuk anak-anak sekarang atau sangga-sangga umum sekarang, mereka lebih dimodifikasi. Mereka tidak menggunakan itu, tapi mereka menggunakan mor. Ya, karena di dalam mereka festival tampil pada cuaca yang dingin, otomatis gendang ini nadanya akan berubah, ya, suaranya akan berubah. Gak jadi masalah,
tetapi kalau kita tampil, misalnya tampil, tetap kita usungkan yang terdepan. Asli itulah bentuk asli gendang kita ini. Ya. Juga saya menyarankan, ya, kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu sudah mendapatkan ilmu ini, ya, nanti gendang ini kita pergunakan, jangan menggunakan gendang yang lain. Kebanyakan kalau sudah tampil di sanggar-sanggar ataupun di festival-festival, ini sudah dicampur aduk, tidak tahu lagi mana yang tradisi kita ini. Jadi orang asing itu akan melihat tradisinya, terutama gendang, apalagi dambusnya dengan ciri khas kepala rusaknya itu. Yang sudah diberitahu oleh Pak Oni itu adalah yang masalah tradisinya. Nah, kebanyakan kita kalau kita salah kaprah, kita banyak menggunakan gendangnya. Tadi yang pertama tampil untuk hiburan tadi sebelum ada tamu utama kita tadi pembuka, ada yang menggunakan gendang lebar. Barangkali Bapak Ibu tahu itu gendang apa namanya itu. Itu adalah gendang Melayu. Memang daratan Melayu kita punya, tapi untuk khusus gendang dambus kita namanya adalah gendang belah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau menyampaikan kepada siswa kita nanti akan melekat, ya, oh namanya gendang belah, bukan gendang Melayu. Apalagi sekarang sekolah ada yang sudah banyak membeli, dia banyak membeli gendangnya jimbe. Nah jimbe sudah dari mana itu? Ya, kalau dimasuk ke gendang dambus ya nggak cocok. Boleh untuk membantu, tetapi yang penting terdepan, garda terdepan itu tampilkan yang tradisi kita. Ya, itu kalau menurut saya sih oke-oke saja. Menurut Bapak Oni tadi, ya boleh dikolaborasi, tapi tetap kita ajukan adalah posisi yang tradisinya dulu. Itu yang terutama. Ya, tidak apa-apa itu. Campur, ada yang seperti gendang dangdut itu. Kalau saya lihat ada tampil grup-grup dangdut itu. Boleh saja. Tetapi bagi anak-anak kita, terutama penerus nanti, dia tidak akan tahu lagi yang mana gendang dambus dan mana gendang yang luar. Nih, ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, gendang kita ini ada dua jenis yang nama dari gendang belah itu terdiri dari sudah oleh Pak Oni, ada gendang induk, ada gendang anak. Kalau gendang induk itu sudah pasti besar untuk pukulan bass, dan gendang anak itu adalah untuk pengisi penyela-penyelanya itu, ya. Nah, di dalam bermain dambus ini sangat dipentingkan supaya nanti kita sering tampil, apalagi hotel memanggil kita dan yang lain, tidak perlu repot Bapak Ibu. Ada gitar dambus, ada dua gendang, sudah jadi. Seperti di Jawa Barat, kalau dia tampil di hotel, kecapinya sama suling, sudah. Biaya tidak besar. Jadi hotel itu memanggil kita itu tidak mengeluarkan biaya yang besar. Tidak perlu, ini kalau dipanggil grup dambus, nanti membawanya sampai 7-8 orang, mikir untuk makannya itu. Berapa biayanya? Nah, kalau nanti kita mau tampil, ada pemain dambusnya, ada pemukul gendang, sudah menjadi itu. Kalau yang tambahan yang lain seperti gong atau tawa-tawa, tamborin, ada tadi akordeon untuk penyela, pengiringnya, itu hanya untuk tambahan. Atau ada lampak kecil, itu adalah untuk penyela. Ini Bapak Ibu yang harus ketahui. Nah, di dalam bermain musik gendang ini terutama, kita pertama kali harus mematuhi cara memainkannya, posisi kita, sikap kita. Nah, di dalam memainkan gendang dambus, kalau orang tua kita dulu kebanyakannya lebih santun itu, duduknya bersila. Itu orang tua kita dulu. Nah, tetapi kalau sekarang sudah semakin maju, tidak jadi masalah bagi saya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang memainkannya duduk di kursi seperti tadi, ya, duduk sambil bermain. Apalagi di panggung, kalau kita di panggung, kalau kita duduk di lantai bersila,
kamera itu nggak bisa lagi nyorot, ya. Nah, tapi kalau kita dengan duduk dengan kursi, orang bisa melihat. Ada yang dikreasikan lagi bermainnya dengan berdiri. Berdiri ini mereka buat seperti main gambus tadi, ada ban untuk membantu. Itu boleh, tidak jadi masalah, ya. Di dalam bermain gendang ini. Terutama yang saya lihat banyak yang dari daerah pesisir Tanjung Bunga, ya, air hitam sana sebelah, ya. Di sana Batu Gelubang, Tanjung Gunung, mereka banyaknya bermainnya berdiri menggunakan sabuk itu, ya. Itu lebih mudah bagi mereka. Bagi mereka tampil di panggung, nggak perlu kursi itu, mereka berdiri sudah main. Itu lebih mudah bagi mereka dengan bergeraknya, ya. Tuh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita ini tujuannya ke anak didik, ya. Di dalam bermain itu tadi sudah saya katakan ada dua jenis gendang, gendang induk dan gendang anak. Gendang induk ini gendang dasarnya. Yang tadi sudah ditampilkan yang pertama oleh Bapak Oni, yang tidak salah kalau pukulannya tak ketak kedung, ketak ketak kedung. Itu mudah untuk menyampaikan kepada anak didik kita. Pakai mulut juga bisa. Kalau belum ada gendang, kita mengajarnya dengan mulut juga bisa itu. Tak ketak kedung, ketak ketak kedung, ketak ketak kedung. Itu sudah dapat, Bu. Lila la 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 lila dung, ketak ketak dung. Pukulan itu sudah dapat. Tidak perlu variasi-variasi. Itu pasti yang orang sudah yang profesional. Itu untuk dasarnya. Jadi dasar khawatir bapak-bapak, ibu-ibu, ya, terutama ibu-ibu ini nanti khawatir mainnya. Terus Ibu Yuli juga kemarin belum bisa, tapi setelah melihat kok mudah diajarkan ke anak tak tak dung, ke tak tak dung, sudah dapat, Bu. Tinggal gendang anaknya bagaimana nanti. Ini kalau gendang anak bisa pakai mulut juga bisa. Dung dung tak, dung dung tak. Kebalikannya, tak ketak gedung, dung dung tak. Nah, dua pukulan itu jenis anak dan induk dimainkan dengan musik gitar gambus sudah menjadi, sudah bisa anak nari, sudah bisa, mudah, tidak repot-repot. Nah, tidak berpanjang lebar, Bu. Nanti kita bagi alat musik kita ini hanya 10 ini. Apa yang saya bilang? Nanti bergantianlah. Pertama kali kita belajar pukulan dasarnya, tak ketak dung, ya, tak ketak dung, tak ketak dung. Jadi 10 orang yang ingin mencoba nanti kita persilakan, ya, ke depan. Nah, akan saya mencontohkan dalam pukulan yang dasar yang tadi sudah kita tampilkan, ya. Ini gendang ini kalau kepengen, saya bukan promosi, ya. Kalau di Pangkal Pinang itu pengusaha gendang kita ini hanya 2 tempat, ya. Di Sanggar Air Gemuruh dekat pintu air. Terus yang kedua Tanjung Bunga dan Tanjung Bunga Air Hitam. Sanggar Pak Zaroti, ya. Ini produknya Pak Zaroti ini, ya. Nah, tahu kalau Pak Zaroti itu ciri khasnya modelnya inilah. Rotannya kadang dia tidak mau pakai rotan, cepat aus rotannya. Sekali dipasak mudah putusnya. Ya, Bapak Ibu, baik kami akan baik praktekkan. Tolong perhatikan sejenak atau kita bersama-sama dulu dengan suara, ya. Dengan suara terlebih dahulu. Ya. Sama-sama ikuti tak ketak dung. Tuh 2 3. Tak ketak gedung. Ketak ketak gedung. Semangat, Bu, biar semangat, biar mudah. Mengajarkan anak didik itu lebih mudah. Jangan ragu-ragu. Ya. Biar kita bukan orang seniman juga bisa itu mudah mendapatkannya. Ya. Yuk kita coba. 1 2 3. Tak ketak gedung. Ketak ketak gedung. Ketak ketak gedung. Mudah itu, Bu, ngikutinya.
Jadi kalau dalam mempraktekkan memukulnya mudah juga, ya. Baik. Selanjutnya akan saya perlihatkan cara memukulnya. Nah, Bapak Ibu, yang paling baik dalam memainkan gendang belah kita ini, posisi yang kalau orang yang kanan, dia didudukkan di paha kiri dengan dipeluk posisinya tegak. Kalau yang kidal biasa pindal, 3 pindah saja, ya. Nah, tangan kita ini, ya, agak dirapat. Maaf, cincin sakit kalau kena. Betul akib Pak Salim. Nah, posisi kita begini Bu, Bapak, ya. Kirinya apa? Kiri hanya penyalah kita saja, ya, kiri. Tapi lama-lama akan ikut, tanpa sadar pasti ikut kirinya. Dia iri dengan tangan kanan, ya. Tangan kanan main kok dan tidak. Jadi otomatis akan menambah, ya. Menambah ini. Penyalah. Itu anak-anak sudah bisa menari, yakin saya. Pasti hitungannya 1-4 itu sudah, ya. Kalau kita gabungkan dengan pukulan gitar gambusnya sama gerakan hentak kaki itu pasti 1-4. Tong teng, tong teng, tong teng, tong teng, tong teng, teng, tong teng, tong teng, teng. Pasti ketak gedung itu terakhir. Gendang Indo. Nah, siapa yang ingin mencoba? Sekarang ada 10. Semua orang harus mencoba. Mencoba, berarti yang depan dulu jatahnya. Yang depan dulu. Teman, boleh ambil kursi. Silakan Bapak Ibu, silakan cari posisi tempat duduknya. Sini ada sisa nomor panitia, bisa dibantu. Kursinya sini. Situ aja. Bisa disusun di depan, boleh Bapak Ibu. Ini satu Di depan, siapa? boleh panitia bisa dibantu. Ibu-ibu harus mencoba ini. Ya, ini Bapak Ibu semua harus mencoba ya, tidak ada yang tidak mencoba. Nah, ini langsung praktek, tapi Bapak Ibu langsung kita.
maunya di tempatnya. Ulang, oh iya, ada di video kan nanti katanya. Oke, ya silakan. Katanya mau ulang. Silakan ya Bapak. Now is yours. Sama. Yang masih lagu. Baru sini yang di juga. Jarak jadi segera mengayunkan Awas stop pakai kawan yang mencari sendiri. Stop pakai. Ada stop pakai kawan. Aduh, kalau lihat di kamera. Oke. Ya, Siap, sama-sama. 6, 7, 8.
Ya siap. Berikutnya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita memadukan gendang dada. 1, 2, 3, 4. Bapak-bapak, ibu-ibu, masih ada? Panitianya kali mau belajar. Panitianya ini jadi masalah ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah gendang dasar kita bermain gendang musik dangdut. Nah, untuk supaya halus, baru kita timbulkan dengan perasaan, ya, dengan kasih tadi apa kata Pak Wanita, dengan sentuhan kasih, ya, di dalam memainkan gendang dangdut ini. Kalau penampilan kita misalnya di hotel-hotel ataupun di kafe-kafe, mereka tidak mau musiknya yang hangar-bingar. Biasanya apalagi untuk orang lagi santai, ngopi, makan, pukulannya lebih lembut, dilembutkan lagi, ya. Itu kan baru dasar, ibu-ibu baru belajar, ya. Nanti bisa untuk memperhalusnya lagi. Suara seperti ini kan pukulan sedikit pun sudah kedengeran dia. Tidak perlu beremosi kita bermain gendang ini, ya. Sudah saya katakan tadi, modalnya hanya kalau kita mau tampil ada gitar gambus, 2 gendang sudah menjadi. Pada dasarnya orang dulu itu yang pertama sekali ini, ya, yang saya mau tanyakan kepada bapak-bapak, pada ibu-ibu semua, orang memainkan ini gendang atau gitar gambusnya dulu kalau orang dulu. Ini menjadikan pertanyaan nih, ya. Gendang apa gitar gambus? Berapa orang yang gendang? Tunjuk tangan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ada yang gendang. Nah, yang selebihnya itu adalah gitar gambus. Nah, menurut sejarah, ini menurut orang tua yang saya dapat, tetapi tidak bisa kita buktikan dengan otentik karena orang tua dulu, apa kata Pak Poni tadi, tidak bisa membuat ini ya, dokumentasinya belum bisa dulu, ya. Kalau menurut orang tua kita, yang pertama sekali itu adalah gendang, ya, gendang yang mereka mainkan dulu. Kalau orang kita di Pulau Bangka, kalau dulu gendang ini mereka buat bukan hanya untuk hiburan pertama sekali, adalah untuk mengusir di mana mereka lagi bercocok tanam padi atau berumi. Ya, berumi, tahu kan Bapak Ibu berumi? Nah, di pelosok hutan atau ladang itu untuk mengusir binatang-binatang itulah, baik babi, tikus, burung. Mereka memainkan ini sambil mereka bersair, ya. Nah, apa sairnya? Mereka main.
Nah, lambat laun perkembangan dilirik didengar, waduh, lebih enak kita isi dengan penciptaan Kitab Damus ini, ya. Nah, kalau Pak Uni lebih tahu, dia lebih riset lebih banyak sejarah lahirnya Kitab Damus kita ini, ya. Tapi kalau menurut saya, ya, saya pernah bertanya dengan guru saya almarhum Bapak Mustar Agros, itu guru saya, guru besar, barangkali bapak-bapak tahu ya, yang Bapak Mustar Agros yang juga untuk pengantin, rias pengantin ya, almarhum sudah. Saya pernah bertanya masalah gendang gitar Damus ini. Gitar Damus ini adalah keduanya, karena melihat keasikan orang bermain, terciptalah gitar Damus ini. Itulah mereka membuatnya. Pak Oni orang yang lebih pintar, dia lebih riset, banyaknya membuat kepala Damus kita ini rusak ya, ataupun sejenisnya. Ini kijang. Kalau yang aslinya hanya dua, yang seperti Pak Oni itu saya lihat kepalanya itu hanya cabang dua. Kalau yang saya bertanya yang sejarahnya yang tahu itu memang hanya kepala dua, tanduk dua, cabang dua. Yang cabang banyak yang seperti tampil yang tadi itu sudah kreasi semakin maju, tetapi tidak masalah. Yang penting ciri khas kita Pulau Bangka itu tidak akan hilang, ya Bapak Ibu semua. Jadi dalam menyampaikan kepada anak-anak itu, ya, tapi tidak bisa dibuktikan riset itu. Nah, mereka membuatnya itu, mereka melihat labu panjang, kan pernah labu kita ya, panjang. Mereka mengikut model labu itulah untuk perut Damus itu. Itu ukuran standar punya Pak Oni itu memang itu standarnya, pendek, sedang. Kalau yang sekarang kan sudah beragam macam bentuknya, ukurannya juga, perutnya juga sudah pakai. Apalagi yang sekarang masih diproduksi oleh Ibu Kabit kita, dimodifikasi pakai tempurung kelapa sekarang. Itu beliau. Masih ada itu, nanti akan dia tampilkan. Kok bagaimana pakai tempurung kelapa itu membuat Damusnya itu. Tetapi ciri khasnya kepalanya tidak dilambu ya. Itu. Ada itu Ibu kita nanti menampilkan itu, ya. Karena ahlinya juga sudah. Oh, oke. Baik, waktu masih panjang ya, habis istirahat nanti kita masih bisa berpanjang lebar. Yang penting gendang dasarnya ini sudah dapat. Nanti jika kita belajar penjelah untuk gendang anak. Oke Bapak Ibu, waktu yang untuk membersihkan kita istirahat dulu. Silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjutkan sesi kedua ini tentang teknik dasar gendang setelah istirahat sebentar makan. Selanjutnya kami silakan ke saudara MC lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu menunjukkan pukul 12 lewat. Saatnya hadirin dan peserta untuk sholat istirahat dan makan. Kepada seluruh hadirin dan peserta, disilakan untuk menikmati santap siang yang telah disiapkan oleh panitia di lantai 1. Untuk ibadah sholat zuhur, hadirin dan peserta disilakan menuju tempat yang telah disiapkan, yaitu musola di area hotel. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu keluar area hotel untuk sholat zuhur, biar untuk kita membersihkan waktu yang membersihkan waktu dan untuk Bapak dan Ibu untuk kembali lagi pada pukul 1 ke ruangan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, boleh. Silakan Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita undang kembali Bapak moderator dan Bapak narasumber untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Pada Bapak moderator dan juga Bapak narasumber, Bapak Arsalim, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bapak dan Ibu sambut masih ya. Baik Bapak Ibu, sudah minum, sudah minum, sudah melaksanakan
gimana. Jadi kita lanjutkan sesi yang belum terselesaikan ya. Sesi apa? Dari Pak Arsalim tadi dari dasar gendang yang mungkin barangkali tanpa perpanjang alam kita lanjutkan dengan materi dari dasar gendang oleh Pak Arsalim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya bapak-bapak, ibu-ibu. Barangkali sambil makan tadi masih mengingat irama pakai mulutnya masih. Untuk saja sambil nyuap nasinya enggak terucapkan ya. Tak ketak keduk, ketak keduk. Masih ingat? Ayo kita ulangi pakai suara saja. Tuwagapan. Tak ketak keduk, ketak keduk, ketak keduk. Alhamdulillah masih ingat, supaya bisa kita kasih hasil kita ini ke anak didik kita nanti ya. Tadi kita sudah ke gendang dasar ya. Ke gendang dasar itu dari induknya ya. Sekarang ke anaknya kita lari ya. Anaknya gendangnya agak lebih kecil ya, ataupun bulatannya lebih kecil ya Bapak Ibu ya. Ini tapi tidak berimbang mereka besarnya ya, hampir rata-rata kecil, besarnya hanya berapa ya, hanya satu kelihatan ya. Nah gendang ini ya sesuai besar kecilnya bunyinya sangat berbeda sekali ya. Kalau kita mengukurnya dengan perasaan ya, pukulannya kalau untuk bass itu biasanya nanti ujung bass itu akan diikuti musik penyelahnya. Kalau kita penyelahnya boleh tawa ataupun go tuh ya, sesuai hitungannya tuh 2 3 gong penyelahnya itu. Itulah apa sebab orang dulu yang pertama itu gendang dengan gitar gambus, yang lain itu nyusul untuk kelengkapan. Dan akhirnya tadi adalah ada gambus yang pertama kesalahan tadi, yang pertama mereka sambil nunggu tadi itu membawakan lagu mainan juga di bawahnya tadi ya, diselah dengan ada akordionnya. Bisa kalau nanti kalau ada yang pintar main akordeon silakan, nggak jadi masalah. Ada biola silakan, seruling apalagi boleh silakan. Tidak ada patokannya. Yang penting kita dasarnya yang saya katakan tadi, yaitu gendang dan gitar gambusnya itu terlebih dahulu. Itu untuk mempercantik suaranya, kekompakannya ya. Seperti sama juga dengan saya sebutkan tadi, capi sulit ditambah dengan gamelan, kalau lengkap, waduh enaknya perasa di daerah persawahan. Kita sama juga kalau dengan mantep ya, dengan sederhana, teringat seperti naik atok kita dulu, mereka berumi sambil berdendang, mereka teringat di malam harinya di bulan purnama mereka nampil ya, sehabis sholat isya biasanya kalau kita orang-orang dulu ya, di seputaran musola atau masjid itu mereka bermainnya. Nah, untuk yang kedua, gendang anak. Baik, gendang anak ini kita pakai suara dulu sebelum mukul, jadi lebih mudah menghafalnya. Ngajarkan ke anak-anak kita lebih mudah pakai suara terlebih dahulu ya. Bunyinya dung dung tak, dung dung tak, dung dung tak, tetap dung dung. Itu sudah ditambah dengan variasi, tapi kita ambil dasarnya dulu. Dung dung tak, dung dung tak. Bisa bapak-bapak ibu mudah. Oke, kita sama-sama. Tuh 2 3 4. Dung dung tak, dung dung tak, dung dung tak, dung dung tak. Coba barangkali masih terlupakan, kita ulangi lagi suaranya biar kompak. Kita pakai suara terlebih dahulu biar gendang nanti berlanjutnya. Baik, 1 2 3 mulai. Dung dung tak, dung dung tak, dung dung tak, dung dung tak. Iya, mantap.
Pokoknya kalau sudah kita beritahukan ke anak pukulan pakai mulut, anak itu otomatis akan melakukan dengan pukulannya, mengikuti suaranya. Ya, dung dung tak, dung dung tak, dung dung tak. Kita coba. Nah, Ibu, gendangnya sudah berapa lama di sini sudah mulai kendor, bunyinya sudah lembek. Itulah kelemahan di alat musik kita ini. Kalau sangga-sangga atau perkumpulan seni yang sudah maju, mereka sudah pakai paut. Tinggal ngencangnya pakai paut ini. Kalau mereka tampil, memang suaranya mantap, lebih mantap. Jadi kita mengambil dasarnya terlebih dahulu, yang lebih sederhana itu, ya. Kita coba lagi, ya. Taknya beda, ya. Maka di dung itu kita dengan perasaan dari di mana posisi gendang. Biasanya kalau yang pemain gendang dia akan memilih dari posisi dung yang paling enak, ya. Kita coba lagi. Baris pertama dia lebih cepat, nanti penggabungan, ya. Gak apa-apa. Yang penting pukulan dasarnya kita sama saja, ya. Nah, ada yang sudah kita pakai suara mulut dulu sebelum kita menabung gendangnya. Tuh, wa, ga, pa. Dung dung tak, dung dung tak, dung dung tak, dung dung. Oke, dengan pukulan sekarang. Tuh, 2, 3, 4. Kita gabung, bisa ada yang tadi? Masih ingat nggak? Ya nanti saja. Nanti kita lagi. Yang penting dasar untuk anak tadi sudah dapat. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Cuman waktu dulu tangannya kebanyakan belum mepet, ya. Jadi masih bunyinya masih kasar. Oke, berikutnya silakan. Jangan ragu-ragu, Bu. Kita praktek memang di sini oleh Pak Yosef sama si Ibu Rana harus praktek, jadi lebih mudah untuk penyampaiannya. Waktu drum itu agak dikembangkan. Ini yang mana tuh kepalanya mantap. Nanti dia bikin ada yang sudah lembek, ya. Oke, pakai suara dulu Bu. Kita dengar sama-sama. Tuh, wa, ga, pa. Dung dung tak, dung dung tak, dung dung tak. Iya, kita ikuti dengan pukulan gendangnya, cocok dengan suaranya tadi. Tuh, wa, ga, pa.
2, 3, 4. Iya, mantap. Nanti jangan lupa lagi kalau sudah dibagi kelompoknya ada induk, ada anaknya nanti. Oke, yang belum, silakan coba, nggak apa-apa kita belajar jadi masalah. Ya. Menghilang ngantuk-ngantuk. Ya. Ayo, yang belakang dong. Halo, Ibu Yuni. Pakai pukulan, kita coba. 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu, aduh mantap sekali ya. Tinggal nanti kita coba antara gendang anak dan gendang induknya bagaimana nanti ya. Nah itu adalah untuk pukulan anak ya. Cukup sederhana untuk dasar itu. Kalau sudah semakin kita mulai ya, nanti akan timbul kiri akan mengikuti biasanya. Secara otomatis akan terisi kirinya bisa bermain ya. Jangan hanya terpaku hanya satu kanan, pasti akan ngikut untuk penyelahnya. Baik, untuk berikutnya kita coba 2 orang terlebih dahulu. Siapa gendang induk, siapa gendang anak, itu 2 orang. Silakan dari bapak-bapak, silakan. Iya, bapak, kasih tepuk tangan, aplaus. Dasar, ada dasar. Nyala dulu Pak, nyala masuk ya, mana masuk antara muka. Ya nanti kan kita bunyikan dulu gendang dasar yang awal tadi, baru penyelahnya nanti. Oke, untuk bapak. Cek. Baik. Ya nggak apa-apa, biar lebih mudahnya. Ya untuk yang pengisi anaknya ini. Kita mulai ya. Kita mulai biasanya dalam bermain musik dangdut itu gendang yang dasar tadi yang terlebih dimulai. Ya. Kalau pakai intro, kebanyakan musik dangdut ini ada intro di awal. Ya. Hitungannya 1-8, baru hitungan ke-8 kita pukul dongnya. Bukan mainan ya. Mainan selenong. Itu dasarnya. Jadi bapak itu akan memukul pas dong terlebih dahulu. Penghujung dari intro. Ataupun kalau kita gabung dengan tarian, pasti itulah hentakan pertamanya ya, di dalam hitungannya. Kebanyakan nanti tidak kompak pada waktu itulah ya, angkatan kaki tidak sama, akhirnya tidak sama dengan pukulan akhir 4 atau 8 pada waktu kita masuk tariannya itu ya. Baik Pak, kita coba dulu Pak, saya pakai suara dulu Pak, mainannya. Lila la li lila la la li lila 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 la dum pa dum.
menyaut antara anak dan induk. Itulah apa yang saya katakan di awal, bisa dengan langsung ada gitar gambus, ada dua gitar, sudah jadi, tidak susah-susah. Ya, apalagi dana kita sangat minim ya, bapak-bapak tahu kan, ibu-ibu, dana bos kita nggak bisa dibuat untuk beli apa sekarang ini. Tapi mudah-mudahan ada Pak ini Pak. Mudah-mudahan kita minta kepada Pak Yosef sampaikan nanti ke kabinetnya, ke kepala dinasnya. Kita gelombang pertama ini mudah-mudahan ya, ini usul saya, minta kirimlah 2 gendang sama kita gambus ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Itu lebih mudah ya. Mudah-mudahan Pak Yosef tolong dipikirkan itu ya. Jadi kita gelombang yang pertama ini, bapak-bapak ibu-ibu yang pertama ini, nanti mudah-mudahan kalau terkabulkan dapat kiriman nanti 2 gendang 1 gambus ya sudah, mudah mantap itu. Yang selebihnya kita cari sendiri. Yang utamanya ini. Ya oke, kita ulang lagi Pak. Manamjupan. Jadi siapa yang pengen mencoba untuk bapak tetap sini lah untuk penyelahnya anaknya ini. Nah silakan. CD. Sokon nyanyi sokon. Jadi kurang 1 pukulan. Dung tak. Kita belum bisa kiri dosa ya. Nanti keliru. Masuk. Masih kurang 1 bukan? Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba lagi? Gendang masih ada, ya? Gendangnya masih ada ini. Oke, gendang dasar. Kemudian mana? Yang dasar apa yang berselah anak? Anak dulu. Yuk, gendang dasarnya dulu Pak. Mulai dulu. Belum, masih kita tunggu. Terus. Oke, kita ulangi ya biar lebih jelasnya Bapak Ibu ya. Disinilah letak yang agak sulit, pengisi antara induk dengan anak. Ya.
di dasar lebih mudah. Tetapi setelah kita dua mainkan, ya, kita harus ada ketukan pada waktu di gendang dasar. Pak, jadi pada waktu pak dong itu kita nyala sebelum dong, ya. Coba. Jadi pada dasarnya pada yang gendang dasar dong ini, ya. Pada waktu sebelum pukulan dongnya, anaknya masuk terlebih dahulu pukulan dong. Ya, nyelip. Coba kita pelan-pelan lagi, ya. Coba kita anaknya biar dasarnya do 1. Itu 2 mulai. Pada waktu pukulan tak kedua, maksudnya pada waktu pukulan tak kedua, tak kedua, ini dasar ya Bu, ya, betul dasar. Kalau variasinya barangkali Ibu tidak mungkin untuk hari ini terpaksakan untuk merancaknya itu, ya. Pada waktu misalnya Bapak Sulaiman tadi memainkan, dia tengahnya anaknya itu, ya. Pada waktu kami tampil di depan dengan Pak Oni tadi, tapi dia lebih merancaknya itu lebih propelnya lebih banyak, ya. Coba yang lain, banyak kenal Bu. Ibu sama ibu nggak apa-apa, ya. Iya, sudah masuk, Mas. Yo, kita praktek, ini praktek untuk ke anak didik kita belajar dasarnya itu, ya. Kita bagi, ya. Berapa gendang? Ada 10 gendang, 5 gendang dasar, 5 anak. Nanti baru kita tukar. Ya, caranya begitu Bapak Ibu untuk mengajarkan anak didik kita. Nanti kalau kita ajarkan, mainkan dulu dasar, kemudian kita dengar anaknya. Ya, ini ada 10 gendang. Itu siapa? Kosong masih? Ada 1 itu. Dan ini kita pasti kena semua, ya. Baik anak baik grup pasti kena. Sebelah sini kita dasar dulu. Kita dengarkan. Sebelah sini anaknya, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dengarkan dulu. Anak nanti dimainkan. Kita dengarkan dasar dulu. 6, 7, mulai. Hop, hop. Dasar. Pak kedua. Itu ya, dasar. Nah, dulu, nanti bingung kawan. Tuh, 2, 3, 4. Stop. Pakai tempo, Pak. Jangan kecepatan. Jadi itulah perasaan ketukannya itu. Tak, kedua. Oke, siap. 1, 2, 3, 4. Stop. Bu, penggangnya tadi diberitahu di paha sebelah kiri. Nah, lebih mantapnya, itu ya. Ulangi, 5 orang, 6, 4-nya 6. 1, 2, 3, 4.
hitungan terlebih dahulu atau 18 boleh, baru kita finisher. Kalau kita baru berarti ini pukulan 18 hitungan 8 baru kita masuk yang anak ya. Mulai, siap, gendang dasar dulu. 1, 2, 3, 4. Oh, nggak mempan. Ada kesalahan teknis ini. Dasar, pak, tetap, cuk, pak, cuk. Pertahankan itu, Bob. 1, 2, 3, 4.
4. Dapat. Ketiga loh. Terus, mainkan. Kita punya masuk. Stop. Ibu dua ini terikut sama pukulan dasarnya. Pukulan. Ketiga. Oke, kasih tepuk tangan. Gasnya. Sampai coba lagi. Kita coba penggabungan, bagaimana mereka menggabungkannya. Berkelahi dan berebut main antara dua kelompok ini. Yang anak terikut sama emaknya nanti, emaknya. Oke, tapi kita mulai gendang dasar emaknya dulu. Tuh, 2, 3, mulai. Jangan takut bu. Kalau takut tidak dapat, santai saja. Temponya itu. Tak. Siap, ibu yang sudah cepat. 5, 6, 7, mulai.
sampai 3 kali dung akhirnya. Tidak bisa kita mendengarnya. Padahal pukulannya itu hanya bicaranya dung tak, ya, dung tak. Jadi beriringan. Kita coba lagi. Jangan berhenti untuk mencoba. Ya Bu, kita mulai yang dari sana. 1, 2, 3, 4. Masuk. Ya Pak, tuh Pak. Sudah bisa penjelasannya. Kita tukar pukulan. Kita mulai Bapak sama Ibu 5 orang ini gendang dasarnya. Pak, tepak, dung. Kita mulai 1, 2, 3, 4. Pak, tepak, dung. Pak, tepak, dung. Pak, Bapak, Pak, dung. Siap penjelasan? 5, 6, 7 masuk. Dung, tak. Dasarnya akhirnya terikut gendang kembali awal dasar. Kita harus peka mendengar pukulan sang induk, baru dilanjutkan menjelang ke anak. Siapa? Coba lagi. Silakan. Mama belakang ya belum ya? Nanti ada insya Allah Bu, ada yang berniat membuat grup musik dangdut khas cewek nanti katanya, ibu-ibu katanya. Pokoknya tampilnya ibu-ibu. Jangan bosan untuk bermain. 1, 2, 3, 4, 5 gendang dasar duduk, pak, tepat, ceduk, tepat, ceduk. Kita coba. Sekarang anaknya dung tak 6, 7, 8 dung tak gabung. Kita dengar Bapak Ibu sama-sama peserta dari ibu-ibu yang season ketiga ini. 1, 2, 3, 4. Pak, tepak, masuk. Dung
sambil nyambut anak dan induk. Terus antara dasar emaknya dengan induknya dengan anaknya, ya. Tukar ya, tukar. Ini belum. Tukar. Ini gendang dasar, itu penyelam, ya. Kita mulai dari gendang dasar. Tepak, tepak, dung. Tepak, tepak, tedung. 1, 2, 3, 4. Sesi ketiganya kalau barangkali tidak sudah mendengar. Dari yang pertama tidak apa-apa. Kita coba berempat, lebih jelasnya. 2 dasar, 2 induk. Nanti diperkecilkan lagi menjadi 1 induk, 1 anak, ya. Tadi karena ada musiknya banyak, kita lakukan secara bersama-sama. Pak, dia tanya Pak. Ya, silakan. Cara mengatur tangan itu gara-gara karena bunyi kan kalau kita sama. Jadi maksudnya ini jangan tangan tadi saya sudah katakan, ya. Jangan kalau kita berdasar ini tidak usah coba-coba mau merenggang. Tetap posisi ini. Kalau memang kita memang sudah ahlinya, dia 2 jari juga Pak Sulaimannya 1 jari juga sudah berbunyi, ya. Jadi kita baru dasar ini 4 ini, ya, yang gunakan, ya. Kalau orang yang ahlinya 2 sudah ini biar tidak apa-apa, sedikit juga sudah kena dia, ya. Terus yang kiri juga sama. Kalau yang sudah bisa, dia jari manis jari itu sudah bisa untuk nempeleng, tempeleng, bisa. Tapi kalau kita masih ya masih ini, ya. Jadi posisi jari kita di dalam memukulnya ini jangan pukul tangan beda bunyinya. Dung tidak dapat. Itulah perbedaan dung tak itu. Tak itu bisa ditekan, bisa, ya. Ya bisa ditekan. Boleh rapat, tetapi memilih dung dengan taknya berbeda. Kalau dungnya boleh kita cari yang tengah pasti tak bunyinya. Jadi pinggir, ya, di pinggir. Kan sudah iramanya sudah berbeda pukulan itu, ya. bunyi lain kok. Ada sama jadi.
tak. Yang kedua masuknya Bu. Tak, tak. Jadi pada waktu yang kedua, tak, kedua, tak kedua, masuklah dung. Tak, tak. Kita masuk dung itu yang kedua. Jadi untuk penyelahnya itu. Yo, siapa coba yang kepengen coba 2 gendang induk, 2 gendang anak. Waktu ini kan tinggal sedikit ya, Pak. Halo. Halo. Waktu kita habis jam berapa? Nah, jam 14 tinggal sedikit Bu. Cepat Bu, waktu kita. Oke, masuklah mak dulu. 1, 2, 3, 4. Kecepatan Pak, bingung doanya. Kecepatan gue ya. Mak ini terlampau emosi Mak. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3, 4. Sudah masuk antara mak dan anak. Bisa tukar? Ya, kita coba tukar. Sekarang ke anak, sekarang ini mak. Yang mak dulu. 6, 7, mulai. 4. Pak kedua masuk, Pak.
Anaknya sudah bisa, mana yang kebingungan? Kita coba lagi. Tetap pertahankan. Oke, siap lagi. 1, 2, 3, Iya, masih ngikut-ngikut. Kita coba ini yang mak sama anak. Yo, makan dulu. Tuh, 2, 3, 4. Pak, tempat gedung. Tuh, 2, 3, 4. Pak. Kesianan lah kalau kita ke santai aja. Oke, siap. 6, 7, ulangi. Tuh, 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Kita belajar lagi. Bapak Ibu, ya, setelah kita perhatikan bersama, di dalam pemukulan ini, di dalam memilah, memainkan, menjarakkan antara pukulan, antara tangan dengan gendang itu, yang saya lihat agak sulit ibu-ibu ini, ya. Memilih bunyi dung dan tak itu belum bisa membedakannya itu. Pukulan dung, pukulan tak itu belum bisa untuk memilah dari pukulan gendang.